Assalamualaikum. Kenalin, aku Yanti Handia. Aku suka ngobrolin tentang pengalaman hidup, dunia kerja, hobi, dan dekorasi-dekorasi ruangan. Nah, kali ini aku mau lanjutin video sebelumnya tentang, aku agak singgung sedikit tentang mental block ya, tentang hal-hal yang menghalangi kita mencapai tujuan kita. Nah, aku mau sharing sedikit di sini gimana sih caranya supaya impian kita itu bisa terwujud. Dari hal kecil aja ya sampai mimpi-mimpi besar kita. Dari pengalaman yang aku jalani selama ini. Jadi ada beberapa poin, ada beberapa hal yang mungkin bisa aku sharing untuk kalian yang lagi memperjuangkan impian kalian, yang punya banyak impian. Mungkin bisa tonton video aku ini sampai habis ya. Oke, langsung aja. Jadi ada poin yang paling utama ketika aku ingin impian aku itu terwujud. Jadi kayak misalnya dari waktu SMA itu aku sudah terbiasa untuk menuliskan secara rinci impian-impian aku, termasuk dari tahun ke tahun. Misalnya di tahun sekian aku kuliah di mana, di tahun sekian aku kerja di mana. Nah, itu aku sudah terbiasa memulainya dari aku sekolah ya. Dari aku SMA itu aku ingat banget aku punya target untuk ujian itu, misalnya aku harus dapat nilai 100, harus dapat nilai 90 minimal. Aku bikin target itu tertulis ya, ditulis. Jadi aku bikin di kertas, malah aku tempel di dinding kamar, aku tempel bahkan di pintu kamar mandi itu aku tempel. Supaya apa? Karena kita ini kan manusia ya, tempatnya lupa, tempatnya hilaf. Jadi ketika kita tidak selalu diingatkan, maka kita akan kebablasan. Dan orang lain itu adalah supporter, hanya supporter. Yang menjadi eksekutornya itu adalah diri kita. Jadi mau sekuat apapun orang memotivasi kita, kamu harus kayak gini. Tapi kalau dari kita sendiri tidak ada kemauan, tidak ada niat dan tekad yang kuat, itu tidak akan bisa terjadi. Impian kita itu hanya sebatas mimpi. Kalau kata ayah aku itu, impian dan mimpi itu berbeda. Mimpi ya hanya ada di tidur kita, hanya bunga tidur. Tapi kalau impian itu akan kita coba untuk wujudkan gimana cara mencapainya supaya bisa menjadi kenyataan. Itu yang pertama aku catat dan aku tempel. Jadi aku tempel benar-benar di dinding. Setiap kali aku bangun itu aku terlihat, oh tujuan hidup aku tuh ke depan seperti ini, aku pengennya seperti ini. Nah, itu yang pertama ya, dicatat. Yang kedua, rincikan secara jelas apa yang menjadi impian dan tujuan kalian. Nah, makin kesini di dunia kerja ini aku semakin merasakan bahwa segala goals, segala target, kayak target perusahaan itu kan semua dirincikan. Misalnya yang pertama, kayak contohnya aku waktu itu tamat kuliah, aku tuh pengen kerja di BUMN. Aku pengen kerja di BUMN. Jadi aku tuliskan target aku itu, aku tulis di kertas seperti biasa. Aku bikin kolom-kolom target BUMN yang ingin aku tuju. Waktu itu 3P ya, Pusri, PLN, dan Pertamina waktu itu. Jadi aku harus ikutin ketiga tes ini. Nggak mau tahu, aku harus ikutin ketiga tes ini. Dan aku rincikan. Misalnya ini aku cari tahu kapan ini rekrutmennya. Poin-poin apa yang harus aku cari tahu tentang perusahaan yang ingin aku tuju ini. Value apa yang harus aku punya dalam diri aku supaya aku bisa masuk ke dalam sana. Bahkan aku waktu itu bisa disebut emang visioner ya. Apapun yang aku ingin lakukan itu aku tulis sampai aku perhitungkan kalau misalnya estimasi gaji aku nanti berapa di BUMN ini. Di umur sekian aku sudah punya apa nih, aku udah bisa beli rumah, aku udah bisa beli mobil, ini contoh ya. Atau aku udah bisa buka bisnis, termasuk jualan. Ini termasuk salah satu juga wishlist aku waktu dari kecil, karena aku suka desain, suka jualan. Itu semua aku tulisin secara rinci, dibikin rinci. Kayak misalnya contoh, aku sedang menjalani tes misalnya untuk mencari kerja nih. Sebelum aku bisa ke BUMN, aku cari lowongan kerja, aku rinciin satu-satu. Aku bikin tahapan, misalnya administrasi, aku lulus aku bikin centang, aku kurang aku bikin
silang, nanti aku evaluasi kurang aku di mana. Nah itulah yang aku lakukan dari waktu ke waktu, dengan terus apa ya, mensupport, mendorong diri sendiri untuk melakukan hal yang mungkin gak aku suka tapi itu harus aku lakukan. Nah yang ketiga adalah membuat kita disiplin dengan cara melakukan punishment and reward and punishment ya. Misalnya kayak contohnya tadi, kadang nggak harus impian sih, kayak misalnya aku ingin mengubah diriku, aku ingin jadi lebih baik lagi, aku bikin poin, misalnya setiap hari aku bangun pukul sekian, aku harus misalnya melakukan apa. Waktu itu aku hobi nulis ya, aku harus punya target setiap hari, aku harus nulis berapa halaman, aku bikin novel ini harus selesai dalam berapa waktu. Itu aku bikin target, misalnya aku tercapai, aku kasih reward, aku boleh ngapain, aku boleh nonton atau aku boleh jajan. Kalau aku enggak ya aku kasih punishment, aku apa harus ditambah lagi nulisnya. Nah itu kalau hal yang seperti itu di aku itu bekerja ya, it works ya buat aku. Jadi kayak yang terpacu. Jadi ya itu kembali lagi hanya diri kita yang mampu mendorong apapun yang bisa terjadi ke depannya itu untuk impian kita. Nah itu ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah tuliskan, yang kedua itu adalah rincikan, yang ketiga adalah buat reward dan punishment. Nah dan yang keempat itu adalah yakin pada diri sendiri, jangan membatasi, jangan mental block untuk kemampuan yang ada dalam diri kita. Aku selalu meyakini aku tuh pasti bisa melakukan sesuatu asal aku mau. Dan kembali lagi setelah aku menjalani hidup di rantauan, setelah aku berada di dunia kerja, itu hampir nggak ada yang namanya itu nggak bisa, istilahnya ya. Kalaupun nggak bisa, kita harus cari tahu. Apalagi dengan tekanan-tekanan atasan, dengan tekanan-tekanan perusahaan, dengan target kinerja, nggak bisa kita itu ngomong aku nggak bisa, aku nggak mau, karena kita sudah berada di dalamnya. Nah dan begitupun dengan impian kita. Misalnya nih, aku pengen banget jadi apa nih, misalnya aku pengen banget jadi dosen, aku pengen banget jadi YouTuber, aku pengen banget jadi influencer. Apa nih kiat-kiat yang harus aku tempuh supaya aku bisa jadi seperti itu? Atau aku pengen jadi pebisnis nih, apa sih kiat-kiatnya? Tonton di YouTube, cari tahu caranya. Misalnya kita bikin per poin, misalnya nih aku mau bisnis online. Poin pertama aku harus cari tahu dulu bisnis apa yang mau aku jalani. Yang kedua, apa sih modalnya, misalnya. Yang ketiga, apa sih hambatannya. Itu rincikan per poin. Kalian yakini pada diri kalian sendiri, kalian bikin poin-poinnya. Bila perlu kalian bikin range nilainya, hari ini pencapaiannya berapa. Nah itu aku targetkan untuk diriku sendiri nih. Misalnya aku target penjualan sekian, aku bikin jelas ya, jelas targetnya itu sekian. Misalnya di bulan depan aku 1 juta nih, atau 100 juta nih, atau berapalah, aku rincikan, di breakdown lagi. Berapa kalau per minggunya berapa nih, per harinya berapa. Terlepas itu akan tercapai atau enggak, minimal kita sudah mendorong diri kita untuk melakukan itu, untuk bisa mencapai itu. Kalaupun tidak berhasil, kita lakukan lagi evaluasi. Kenapa nih, kurangnya di mana nih, titik kelemahannya di mana nih. Nah itulah, jangan sekali-kali membatasi diri kalian. Kita itu apa ya, orang yang berhasil itu dia berani untuk gagal. Sekali lagi aku suka banget kalimat yang mengatakan bahwa habiskanlah jatah gagalmu selagi kamu masih muda. Habiskanlah jatah gagalmu. Jika baru gagal 3 kali, mungkin jatah gagalmu itu ada 10 kali. Nah maka habiskanlah dulu jatah gagal itu. Makanya aku selalu memulai apapun yang aku mau coba itu bismillah dulu, lillahi ta'ala. Aku mau coba ini, karena aku selalu, kalau aku cerita ke teman-teman atau saudara atau siapapun yang membutuhkan support, aku selalu cerita, kita itu harus malu, kita itu diberi kesehatan, kita itu diberi kemampuan yang orang lain mungkin tidak seperti kita. Kalaupun kita tidak bisa lebih dari orang lain, minimal kita bisa mencukupi untuk diri kita sendiri. Dengan caranya kita bersyukur dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Misalnya dari segi fisik aja kita sudah sehat, kita harus malu dengan orang tua yang masih
mau mencari di luar sana dengan keterbatasan mereka, sementara kita yang dikasih sempurna, kita yang dikasih kesehatan, kita yang dikasih kemampuan ini tidak mau menggali dengan alasan mental block tadi. Duh, aku nggak punya waktu, duh kayaknya susah ya, duh mulainya dari mana ya, banyak alasan-alasan. Iya aku mau coba ini, tapi aku mau ini, tapi ya aku pun sebenarnya masih ada ya mental blocknya, seperti misalnya nggak bisa bawa kendaraan nih, aku masih banyak tapi-tapinya. Tapi di sisi lain ada kemauan. Nah itu yang harus didobrak lagi, gimana caranya, apalagi itu terkait dengan impian kita. Jangan sampai waktu itu membunuh semua impian-impian yang sudah kita rangkai. Memang sih kita itu harus merasa cukup. Oke, lanjut lagi tentang mental block tadi. Jadi kadang yang membatasi diri kita itu adalah kita sendiri. Jadi kalau orang lain mungkin bisa kita terus udahlah bodo amat lah dia mau ngomong apa, tapi kalau diri kita sendiri sudah tidak terdorong untuk melakukan sesuatu, sudah kena mental block, itu akan susah untuk melanjutkan lagi ya, gimana impian-impian kita itu bisa terwujud. Dan yang terakhir ini secara spiritual, mungkin ya secara spiritual kita berbeda ya masing-masing orang untuk menerapkannya. Cuman selama ini aku selalu berpegang teguh bahwa tidak ada yang tidak mungkin selagi Allah menjadi tempat aku meminta. Jadi hampir semua impian-impian aku, mulai dari aku misalnya pengen kuliah kemarin di jurusan apa, aku pengen dagang, aku pengen kerja di BUMN, sampai sekarang aku mutasi ke kampung halaman, itu aku lillahi ta'ala aja semua. Aku yakin kalau mintanya ke Allah itu pasti dikabulin, dengan tinggal kita merayunya dengan cara apa ya, dengan meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada yang di atas ya. Apapun agama kalian, aku yakin kalau misalnya kita mintanya kepada Tuhan kita, kepada yang memiliki semuanya, insya Allah pasti akan terkabulkan. Karena aku yakin, misalnya nih kayak orang-orang kan banyak bilang, nggak mungkin nih misalnya lulus BUMN harus ada orang dalam, harus ada apa, tapi aku punya backup yang paling kuat, aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun poin dalam hidup ini, impian apapun dalam hidup ini, aku selalu terapkan hal itu. Aku selalu yakin, kalaupun misalnya aku gagal, ya sudah, aku yakinnya berarti itu adalah sudah keputusan Allah bahwa aku tidak bisa meraih itu. Aku coba lagi di poin-poin yang lain. Nah, jadi seperti itu beberapa hal yang bisa aku sharing terkait dengan gimana sih cara wujudin impian kita supaya bisa terkabul. Insya Allah kalian coba terapin satu-satu, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mencapai impian-impian kalian. Mulai dari sekarang, berusahalah untuk memulai lebih dulu. Oke, sekali lagi semangat untuk mencoba, semangat untuk terus memulai dengan apa yang kalian bisa. Mungkin ini aja dulu untuk sharing di video kali ini. Sekali lagi mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jika ini memang bermanfaat, tolong dibantu untuk dibagikan ke teman-teman atau saudara-saudara kalian, supaya ini berkembang lagi, lebih bermanfaat lagi, dan channel YouTube ini lebih bermanfaat untuk orang banyak lagi. Sekalian aku titip untuk klik loncengnya supaya nanti kalau ada video-video terbaru aku langsung masuk ke notifikasi kalian. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.